hanya 3. Iya. Ya, 1, 2. Nanti plain text ini bakal memiliki lisan yang bakal masuk itu apa. Nah, nanti chipper text ini akan mengambil fungsi encrypt dari chipper sama plain text-nya. Nah, untuk definisi encrypt-nya sendiri itu ada di atas yang ini. Jadi untuk definisi encrypt-nya di sini untuk plain text ini bakal di-split dulu berdasarkan bakal di-split dulu terus dan juga hurufnya akan diubah ke huruf besar. Terus dari mana itu yang menyatakan itu? Kalau plain text itu join itu splitnya udah otomatis sekarang tergantung n-nya. Split sesuai n atau sesuai length dari panjang dari chipper. ya panjang dari itu kan n-nya atau? Nah, nanti bakal diubah ke huruf besar itu yang ini ada Upper itu menyatakan untuk mengubah hurufnya menjadi huruf besar. bahwa upper itu konversi huruf ke angka. Kemudian split sekian itu otomatis nanti dia akan memecah menjadi ini sesuai dengan dimasukkan n-nya berapa. Iya. Terus di sini chipper text-nya itu diinisiasi dulu menjadi kan bakal dua string. Terus untuk suatu i dalam range 0 sampai 0 selain plain text ini maksudnya simbolnya apabila nanti plain text-nya itu panjangnya tidak modulo dari panjang dari chippernya itu kan nanti ada kayak misal yang saya pilih hari ini itu kan 17 huruf tapi untuk komputasinya kan 3 ada 17 itu bukan modulo dari bukan modulo 3 jadi kan ada satu huruf yang kosong itu nanti yang kosong itu bakal diisi oleh huruf X besar ini. Jangan beri X nih. Iya. Terus selanjutnya untuk C dalam suatu range 0 dan juga yang plain text dan chippernya di sini ada untuk elemen di sini untuk satu elemen ini dalam range dari minimal chippernya berapa terus maksimal chipper ke 1 karena kan kalau di Python itu manggilnya cuma sampai n value-nya ke 1 jadi di sini saya tambahkan ke 1 jadi kalau tadi kan chippernya itu ada panjangnya ada 3 jadi di sini elemennya itu manggil angka 1, 2, dan 3. Nah, A ini bakal mencari indeks chipper bakal mencari indeks di dalam chipper itu yang elemennya itu nilainya 1 itu di posisi berapa di dalam chipper tersebut kan semisal tadi kan 3, 1, 2 misal elemennya itu 1 nah indeks 1 itu ada di posisi berapa sih di dalam chipper itu kan ada di posisi 2 nah jadi A-nya ini nanti bakal 2 terus teksnya ini bakal memanggil plain text di indeks kedua. Plain text-nya ini sebentar. Ini kan kamu punya simbol plain text kotak A plus J kan? Iya. A-nya ambil dari chipper. Ini dari chipper indeksnya. Nah, chipper index itu artinya untuk menentukan posisi plus J. Coba kalau sekarang dijalankan itu semua. Plain text dengan itu ya notasi plain text dengan kurung kotak A plus J itu ambilnya di mana ya? Bacanya di mana ada plain text kurung kotak ini? Itu untuk indeks A plus J kan tadi untuk J-nya itu range-nya 0 sampai itu tuh manggil J-nya itu manggil 0 misalnya di kondisi penduduk juga berarti 0, 3, 6 dan seterusnya. Jadi itu kan range-nya dari 0 bisa nanti 17 gitu kan? Terus 3 for J in. Ya, J-nya itu manggil 0, 3 dan selanjutnya kuadran 3, 17, 3 tuh. Len plain text sama len chipper. Iya.
4J. Yang ini kan konvensinya 0 sampai berarti 16 ya. Konvensinya misal saya kuliah hari ini berarti 0 sampai 16. Saya kuliah hari ini 16 atau 17. Itu 17, tapi kan kalau misal untuk indeksnya itu kan kalau mulai indeks. 0 sampai 16 ya. Kemudian lancipernya 3. Ya, lanjut. Nah, 16 jadi 0. Oke. For element in range. Mau dicoba dengan FFC. Nah, ini misal masukkan konteksnya saya kuliah hari ini. Nah, nanti si konteksnya berapa? Nah, itu yang IXN ada X besar ini tadi yang definisi di atas tadi. Makanya aku mau lihat cocokkan sama yang di atas gitu. Misalnya kan logikanya ini sih tinggal memasukkan, tapi kan logikanya itu kan ada di atas toh, ya kan? Logikanya ada di atas. Jadi yang mesti itu di logikanya itu yang kita pengen tahu. Jadi untuk belakang jalan cara kerjanya ya, itu bisa di print aja, print di print yang saat bisa sih saat lupa tapi kan itu pasti nanti kan ada yang bergerak ya, printnya ini kayak contoh yang print ciphernya gitu pasti ya satu kali Ini proses enkripsi itu kan definisi apa? Nah itu definisinya enkrip, isinya zipper itu kunci yang permutasinya itu, kemudian isinya plain text. Itu isinya plain text dalam apa? Kalau tulisannya enkrip, terus dalam kurung zippernya 312 itu kan, koma plain text itu langsung dalam dulu. Kalau di sini kan di sini ada waktunya begini. Enggak apa-apa, saya itu cuma tanya. Jadi ini mobil kan orang itu punya logika masing-masing. Nah saya itu pengen baca logika gitu. Coba naik ke atas. Nah, kamu tahu enkrip. Enkrip itu kamu kan punya simbol enkrip. Yang isinya dalam kurung itu adalah zipper yang tadi 312. Kamu sih kami isi itu loh 312, koma plain text. Plain textnya itu dalam bentuk apa? Dan teksnya itu pesan. Jadi saya kuliah hari ini dalam dulu. Jadi kalau kamu tulis di situ enkripnya itu zipper yang kamu sudah punya, di atasnya belum punya atau zipper di atas yang kamu sudah mendefinisikan zipper atau misalnya M-nya 3, itu aja masih M-nya 3 zipper. Kamu menentukan 312. Bisa aja jual enggak, kalau dia bilang jual zipper, dia isinya 213, bisa begitu gitu loh maksud saya. Paham ya? Paham ya saya tanyakan teman-teman semua, jadi yang lain. Jadi kalau menurut kamu begitu zipper, masukkan nggak di zipper itu apa yang kamu mau kan? Nah, itu aja langsung terbaca boleh lah, nggak apa-apa itu masih boleh. Kalau otomatis bentuknya 312, berarti panjangnya 3. Langsung kita tahu gitu. Walaupun sebetulnya bisa juga langsung ditentukan N-nya dulu. N-nya mau berapa? Bisa kan? Kan bisa aja nggak harus 312. Nah kalau sekarang kamu sudah nyetelnya itu 312 kategori itu, kalau ada misalkan hidayah maunya 4321 4123 misalnya, kan nggak cocok, nggak bisa masuk gitu loh. Paham maksud saya? Nah gitu loh. Ini nggak apa-apa, oke, masih saya cuma itu khusus untuk kamu bagiannya 3 ya. Oke, berarti 3 zipper sudah kamu tentukan di atas 312. Terus masuk setiap kali yang ditulis kan harus tahu plain text.
Menurut kamu plain text-nya itu tulisan saya kuliah hari ini. Iya. Oke. Terus plain text itu isinya join. Plain text yang tadi tetap saya hari ini split. Nah, splitnya itu menurut split dengan apa? Atau berdua itu. Artinya dia akan mengacu dari ciperungnya 312 tadi, gitu. Nah, ini maksudnya splitnya itu kan mau dipotong sesuai M-nya, loh. Maunya kan gitu. Nah, maksud saya, kalau sama saya tulis plain text, tetap sama dengan kedua, join, terus split. Hapus kedua itu otomatis dari mana? Split. Ini loh. Sekarang gini loh maksudku. Sekarang ini misalkan, kamu kan encrypt, tulis encrypt situ ya, encrypt. Terus tulis zipper, tulis zipper, lantai. Itu otomatis di sini akan masuk 312 ini teks. Ya, ini udah ada di sini. Nanti udah ada di sini, itu ada di sini. Kan? Jadi dia bisa baca. Terus plain text, oke, plain text. Ini kan hanya simbol tanda aja dong, harusnya apa? Terus join plain text lagi, itu otomatis yang tadi itu. Nah, terus koma, split, koma pakai koma, split. Nah, waktu begini, ini maksudnya apa? Kalau menurut tadi maksud namanya split itu sesuai dengan panjangnya ciper, gitu kan? Iya. Jadi otomatis saya bertanya, apakah kalau di sini kamu sudah tulis ciper, di sini 3, 1, 2, otomatis split ini itu adalah 3. Oke, ini salah jelasin yang plain text. Plain text itu split 1 tiap huruf. Nanti untuk misalnya itu ada di bawahnya lagi yang ciper text plus. Jadi yang tadi kayak saya sama untuk menjelaskan itu splitnya tiap huruf. Jadi kayak saya kuliah hari ini itu bakal disebut S, A, Y, A. Artinya, perintah kan sudah dikasihkan tadi. Terus saya nulis split dengan cara bukan kedua. Maka otomatis dia akan keluar plain text yang sudah terpotong-potong. Nah, yang terpotong-potong toh sesuai dengan ciper yang dia sudah tulis tadi. Jadi kalau split itu keluarnya S, A, Y, A. Terus upper huruf nanti kalau inputnya S kecil, nanti kalau di atas dari S. Oh, itu sudah kayak awal itu ya. Jadi itu sudah memang kalau kita tulis upper, otomatis upper langsung otomatis. Oke. Jadi ini kalau itu upper plain text-nya itu. Upper yang belakang itu. Iya, kalau dari untuk ini urutan dia melakukan apa ya? Kalau menurut saya Kajiannya memang kamu tuh harusnya bisa bikin flowchart-nya kok. iya. Flowchart itu kan pola pikirnya ya. Nah, Kalau itu. polanya plain text ini kalau saya lihat, pertama-tama dia tuh buatnya cuma sepasang dulu. Dan itu tanda petik itu. Lalu titik itu berarti kayak selanjutnya dia mau ngapain sih? Nah selanjutnya dia melakukan join. Itu langkah lanjut. Selanjutnya, nah join ini dia dapat join ini dia kan bahasanya menggabungkan huruf yang ada di dalam join itu ke tanda petik yang masih kosong itu. Nah isinya apa? Itu dari plain text. Nah, kayak gitu besok. ya ada yang tulis. Namun di plain text di sini itu ada tanda titik lagi. Berarti dalam fungsi ke plain text-nya dulu sebelum nanti dia join ke plain text yang ada titik yang kosongnya. Nah, setelah melakukan itu sudah masukin semua ke titik tanda titiknya, baru semuanya dihapus saja. Apa?
kapitalisasi dari PTX. Iya. Kapitalisasi dari PTX. Saya sudah habis. Yang sudah tadi itu yang dikasih tadi itu. Cipertex. Masih perteksnya sini masih, maksudnya kalau kami kalau sebutnya di reserve di ya reserve dalam bahasa Indonesia ada diinisiasikan dulu, nanti dibiarin aja dulu kosong. Nanti kalau nanti tinggal nanti dimasuk diisi aja gitu. Ya, ya. Sekarang untuk I-nya di mana? Berjalan dari 0 sampai panjangnya perintes. Dimodulkan panjangnya ciper. Dimodulkan panjangnya ciper. Kemudian dikali minus 1 nanti gimana? Minus 1 modulo M ciper. Itu tadi misal yang nggak kelipatan dari cipernya kan, misal ada playtextnya itu bukan kelipatan dari ciper untuk jumlah isinya. Itu kan nanti ada satu kosongan gitu. Nah kosongnya itu nanti bakal diubah ke huruf X besar. Bakal baca X besar. Kayak yang saya kuliah hari ini kan 17 huruf. Nah cipernya itu kan 17 itu kan tidak kelihatan 3. Jadi nanti di 2 huruf terakhir itu kan hanya ada 2 N sama I, yang huruf ketiganya kosong. Kosong itu bakal diisi diisi. Oke, yang pertama. Sekarang I-nya mau berjalan dari 0 sampai panjang perintes tadi modulo 3. Nah, kalau panjang perintes modulo 3 berarti kalau 17 tadi itu berarti 2. Ya, jadi 0, 2 gitu toh? Kali min 1 modulo 3. Min 1 modulo 3 itu 2 juga. Berarti 0 minus dalam kurung 1 modulo 3. dengan kos I, ya toh? Ini I-nya itu ngambil di mana? Di sini. Itu yang ini, ya toh? Minus 0, terus ada 2. Kan keluarnya 2 loh? 2 kali min 1. Dia min 1 modulo 3 itu otomatis 2 kan nanti dalam pengajaran itu. Satu lagi jadi. Itu 2 dikali. Oh gini, gini ya maksudnya. Baru selain ini toh, oh, jadi range-nya itu antara min 2 modulo 3. Jadi 0 sampai 1. Iya. Jadi dia jalannya I0 kemudian 1. Iya toh? 0 sama 1. Range-nya tetap itu. Maka untuk J-nya J di dalam 0 2 dan jika 2 3 ini 0 2 3 non playtextnya 17. nah playtexnya berapa? 17. Berapa? 17 betul ya? Nah sekarang untuk elemen di dalam itu masih berapa berarti ada ya itu mereka bukan 17 karena kan tadi kita tambahkan X jadinya berapa lagi? Jadi sudah tidak 17. oh iya iya ada X di sini sebelumnya ini ada X kemudian 18 kemudian di dalam range ini range-nya J range kemudian apa untuk elemen di dalam range minimal nilai minimal kan cuma ada 3 1 2.
entry minimal di dalam zipper Iya. itu otomatis ya ini sudah dari itunya programnya gitu. Nah lalu gitu ya. Jadi entry minimal di dalam zipper. Ya, berarti kalau di situ 1. Terus maksimal zipper ditambah 1 berarti 3 tambah 1 4. Jadi untuk elemen 1 gitu. Kalau maksimal zipper itu kalau dibagi sendiri kan itu tadi 3, tapi kalau maksimal itu nanti n value-nya plus 1 jadi 2. Makanya di situ saya plus 1 biar itu tuh niatnya kan per elemen for elemen in range 1 sampai 3 kan harusnya gitu. Tapi kalau misal itu nggak saya tambahin plus 1 itu cuma 1 sampai 2 karena untuk max zipper itu di Python cuma manggil n value maksimal tadi maksimal nilai di zipper tapi minus 1 untuk Pythonnya sendiri harus seperti itu. Jadi, makanya saya tambah 1. Dari sini kecuali kembali terus di atas yang nggak terbaca ya. Maksud seperti itu tidak terbaca itu maksudnya. Ya dong. Nah kemudian yang dinamai itu zipper index element. Zipper index element. Index element gimana? Index element. Nah jadi ini ya. Selama ini masih ada beberapa yang tidak bisa memberikan apa ya logika yang masuk saya begini loh. Kamu mau membuat saya paham Pak itu, tapi tidak paham maksud saya. Mau kamu buat apa ya? Kamu bikin apa sebenarnya bikin flowchartnya atau gimana ya? Jadi misalkan gini. Seperti mana yang bisa menyatakan bahwa maksimal zipper ditambah 1 itu yang dimaksud seperti apa yang dikatakan Pak Lea? Itu ngerti maksud saya? Kan itu tuh semua program itu kan harus turun semua atau barang sini kayak dia pasti kan macet. Gitu loh. Ya. Jadi saya mohon gini, buat nanti saya minta buat satu saja yang Anda bisa menerangkan ya terserah logika masing-masing itu ya. Anda bisa menerangkan sehingga orang yang baca itu akan paham. Nah, ya nanti akan saya sampaikan kepada kalian sebelum UTS apa ya yang dikerjakan. Paham ya maksud saya? Ini kan kamu jujuk, istilah ngerti nggak jujuk itu langsung gitu loh, langsung gitu kan? Dari mana? Orang dia bisa baca dari mana? Pasti kan di atasnya itu gitu loh. Ya kamu boleh nggak bisa terus kan? Makanya saya tanya. Tapi kalau nggak bener nggak maksimal cuma plus 1 itu seperti yang kamu baca. Kalau saya masukkan max zipper lalu baca program itu kan ya langsung apa adanya tulisannya kan? Max zipper terus ditambah 1. Paham nggak itu max zipper otomatis seperti itu gitu loh maksud saya. Ngerti kan yang saya maksud semua? Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Saya kira sebenarnya ini kan dulu di offline. Saya akan menjelaskan kembali tentang kalau pengen sama berarti apa harus kembali? Oke, udah dapat juga itu. Hanya beda.
belum saya keluarkan itu banyak. Saya mau mulai yang teori kemarin, belum saya keluarkan. Itu baru yang pelengkapannya. Yang gelasnya belum saya keluarkan. Jadi saya lanjut tentang entropi. Entropi itu secara singkatnya bisa kita katakan ukuran matematis dari suatu informasi. Nah, teori ini yang mengenalkannya itu Shannon. Yang dulu sudah kita bahas di depan, Shannon itu di dalam jurnalnya memberikan teori informasi, teori informasi. Saya ingatkan lagi mengenai variabel. Ya. Kan kita ambil sampel ini apa? Isinya tentang kejadian ya, event bisa dikatakan. Kemudian variabel itu adalah fungsinya dia seperti ini R aja ya. Nah, jadi sekarang misalkan satu koin dilempar satu kali, maka hasilnya gambar tulisan gitu kan. Nah, terus dalam hal ini itu sudah kita sampaikan, kita pakai untuk tulisan gitu. Jadi misalkan gambar diletakkan ke satu, tulisan diletakkan ke dua, gitu ya. Berarti apa istilahnya? Gambar itu dikodekan dengan satu, tulisan dikodekan dengan probabilitas gambar berapa? Ya kan? Hanya ada dua mungkin satu sama nol. Sama dengan probabilitas tulisan. Sekarang kalau satu koin ini jadinya satu koin dilempar 3 kali, apa kejadiannya? Gambar tulisan, dan terusnya wis. Ya. Berarti ini gambar. Kalau kita mau mengatur seperti ini, dikodekan apa? Satu. Jelas? Jadi kalau itu gambar tulisan dikodekan cara satu. Nah, setiap X di dalam jadi untuk X di dalam S
berapa? Menjelaskan pada kalau dikodekan 3 bit ya, ini dikodekan 1 bit ini dikodekan 3 bit. Nah probabilitasnya berapa? Ada berapa tuh? 8. Satu koin dilempar 3 kali, dengan 3 koin tak lempar 1 kali laksana. 3 koin tak lempar keluar G. Ya toh? Bisa juga keluar G. Bisa juga keluar aja ya. Jadi 1 koin sekarang, jadi kalau 1 koin dilempar N kali, maka setiap event, setiap X dikodekan N itu kan N bit. Terus setiap itu dikodekan N bit. Yang probabilitasnya padahal kalau kita perhatikan probabilitas bintang itu kan setengah saja. Nah, kalau begitu berarti kan ada berapa probabilitas? Setengah kan? Ini kan sebenarnya ini dan ini atau ini dan ini adalah gitu kan? Berarti berapa probabilitasnya? Probabilitas X itu aja adalah setengah maka 3, ya kan? Setengah maka 3. Jadi kalau dilempar N kali, probabilitasnya sama dengan N atau super 2 pangkat N atau 2 pangkat N. Nah, dia itu di sini ya. P gitu aja ya. P sama dengan 2 pangkat N. Yang jadi persoalan pengukuran informasinya itu kan seberapa banyak sepanjang apa gitu kan, kayak kalau sepanjang apa dia dikodekan gitu kan. Nah berarti yang kita cari itu banyak N-nya loh, betul kan? Jadi di sini log P sama dengan N log 2 atau N sama dengan min log P per log 2 gitu toh? Atau min. Nah, jadi panjang dari ini kan itu adalah ini panjangnya ya. The weight average rata-rata itu adalah min 2 log P, betulnya kan gitu. Ya, sehingga apa? Kalau kita perhatikan yang contoh di atas kemarin, nah ini, di sini X-nya adalah X1
X1, X2, X3. Itu kan? P X1 sama dengan kok X1 dikodekan dengan 0. X1 dikodekan 0 dikodekan kebiasaan Pak C dikodekan 0, X2 dikodekan apa? 1, 0, X3 dikodekan 1, 1. Nah, berarti di situ dia punya probabilitas apa? X1 itu adalah setengah. Karena apa? Kalau nggak 0 1. Sedangkan X1 0 itu bisa 1 0, bisa 1 1, bisa ya kan? Nah, berapa probabilitasnya? Sama ini juga. Nah, rata-ratanya berapa? Gitu. Rata-ratanya berapa? Kalau kita bicara, ya sebenarnya kita bahas itu kita bicara X besar ini. Ini kan satu kejadian atau suatu probabilitas kejadian. Nah, rata-rata itu berapa? Jadi yang ilmunya mengatakan itu, informasinya mengatakan yaitu setengah kali itu kan adanya 1 ditambah 1/4 kali panjangnya 2 dan seperti itu sehingga hasilnya 1/2. Ya, boleh katakan 2 itu pun juga perkiraan. Kira-kira dia dikodekan dengan 2 bisa begitu. Boleh, ya. Tapi yang pasti 1 pun tidak. Bisa mengatakan 1 pun tidak. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi tahu ya berapa, kenapa kita butuh ini. Kenapa kita butuh minus ini adalah panjang. Jadi kalau X itu ada di sekitar pada suatu hubungan X terbalik, entropi dari X ya dari random variable X itu didefinisikan sebagai, jadi ini perumuman dari bentuk ini, probabilitas X kali panjang. Ini kan tadi N panjang dari X sebenarnya panjang dari probabilitas X, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, itu akan kelihatan nanti kita berbicara yang menjadi ininya itu adalah sistem. Jadi ada P, ada C, P cantik, C cantik itu menyatakan. Nah, ini kita melihat pada matriks. Ini kan kontinu pada matriks ini. Yang lalu apa, matriks enkripsi. Nah, yang itu kita buat aja biar nggak ngulang balik. Nah, ini ya. Nah, buat itu A, B, A1, A2, A3, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita lihat P-nya. A dan B waktu itu kita punya adalah 1/4 sama 3/4 ya. Iya. Kali logaritma ini kali logaritma ini. Di sini hasilnya min 2, di sini min 3, min 2. Hasilnya. Ya, ini kan log 3 dikurangi log 4 loh. Jadi ini kan log 3 bilangan pokok 2 dikurangi karena per 3/4. Ini log 4
itu kan. Jadi sama dengan ya. Nah ini sama dengan ini 2 dikurangi 3/4. Nah karena 3/4 kali ini berapa? Plus 3 plus 6 ya. Ini tadi berapa? 2 ini 2 kali ini juga 6 toh? 6 ini apa? Ininya 1/4 kali 2 setengah oh 2 setengah yang belakang. nah setengah yang belakang 3/2 jadi sama jadi 2 minus 3/4 hasilnya ini nggak sampai 1 ya bolehlah 1 jadi pengkodaan dari plain text itu hanya istilah pengkodaan dari plain text itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian bisa secara sama kita bisa kuncinya karena kuncinya kita punya probabilitasnya. Kemudian apa nih? Ciphertextnya kita punya 1, 2, 3. Nah ini memang tidak diketahui, tapi kan dapat kita cari. Kemarin kan kita cari dulu hasilnya, baru kita tahu ya. Nah, di sini properti dari entropi, masalah dari entropi. Fungsi dia, ya, fungsinya dia. Ini kan dulu Anda pernah sudah ditahu apa yang dimaksud konkav. Konkav itu apa berarti? Apa ini? Melendungnya di mana? Di atas. Cembung ke atas. Cembung ke atas. Cembung ke atas itu namanya melendungnya di atas ya. Kalau konversi bahwa sigma AI untuk mengingatkan ini beberapa sifatnya. Mimaki dan Hx itu lebih kecil sama dengan pasti lebih kecil sama dengan logaritma dari panjang itu kan? Karena apa? Kalau kita punya n event dengan probabilitasnya masing-masing P1, P2 sampai Pn, kita tahu bahwa Pi itu lebih besar 0 kalau kejadiannya masih kan lebih besar 0 ya. Maka Hx-nya itu harus lebih kecil. Nah, kenapa Hx-nya lebih kecil? Jika Pi-nya adalah 1/n, ya kamu masukkan aja lagi di sini. Ya, masukkan di sini. Maka hasilnya kemudian nah ini teorema yang mengatakan Hx, Y itu lebih kecil sama dengan Hx, jadi entropi Xy mana kan kita ada probabilitas Xy, jadi X ya Y, probabilitas Xy itu lebih kecil, entropi Xy lebih kecil sama dengan entropi X ditambah entropi X, tapi dengan catatan apa? X dan Y-nya independen, jadi bebas. Ya. Kemudian XI, kemudian YI, YJ, di sini J, X-nya dengan XI, Y-nya dengan YJ, PI itu probabilitas untuk XI, QJ itu probabilitas YJ. Nah ini yang bersama probabilitas XI YJ, kita beri simbol RY, RIJ. Apa? Probabilitas, distribusi probabilitas join bersama-sama, gitu kan? Maka PI itu adalah kita
kita buat apa? RIJ. Berarti probabilitas X itu DJ, tapi ditambah. Kenapa? Kenapa? Kok tambah? Kenapa mereka sama? IJ-nya juga. Kenapa kok tambah? Bahwa X dan Y-nya kan atau ya. Nah, jadi saya sehingga ya ini hitungan matematis biasa kita masukkan semua ya, sehingga kita peroleh ini, sehingga ini Anda nanti perhatikan aja sendiri bahwa ini sekarang di sini ada lebih kecil sama dengan kenapa? Di sini. Ini kan kita masukkan biasa ya. Oh. Kenapa dia lebih kecil sama dengan? Ini suatu konstanta ya. Ya kan? Konstanta kali ini. Ya kan? Ini kalau kita perhatikan logaritma ini dikurangi ya kan? Logaritma kalau ini mau di urai ya, ini diurai. Nah, kamu pikirkan aja ini satu kali. Nah, oke, jadi HX minus HX minus Y, HX minus HX minus Y itu lebih kecil sama dengan 0 atau kita peroleh ya. Oke, nah nanti ada kondisi beberapa sifat seperti itu. Saya kira sampai ini dulu ya. Nah, lanjut hari Senin. Iya.